Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Yang Maha Kuasa, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih bisa beraktivitas atas izinnya. Wasilahnya dengan adanya kegiatan yang seperti ini kita masih bisa bersilaturahim walaupun melalui komunikasi jarak jauh. Untuk para dewan guru, para siswa, mahasiswa dan para dosen, inilah situasi yang harus kita ambil. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan alam Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih betah kan di rumah? Masih betah, alhamdulillah masih betah. Ada yang ingin saya ceritakan sedikit, mudah-mudahan ini bermanfaat. Di masa yang lalu ada seorang waliullah. Dia itu memiliki gelar atau memiliki panggilan atau memiliki gelar, lebih tepatnya gelar, yaitu mukasyafah. Mukasyafah itu memiliki kemampuan yang bisa berbicara, berkomunikasi aktif dengan makhluk selain manusia, bahkan yang tidak terlihat sekalipun. Dia bisa berkomunikasi. Ketika itu dia sedang duduk di beranda rumahnya sambil berzikir. Dari kejauhan ada serombongan pasukan, rombongan yang tidak dikenal oleh siapapun, yang hanya bisa dilihat oleh wali tersebut yang memiliki gelar mukasyafah tadi. Berlalulah dia, lalu dihampiri oleh wali tersebut dan ditanya, "Ini rombongan mau kemana? Anda siapa? Mau kemana? Kalau boleh saya tanya." Rombongan tersebut, pimpinannya menghadap ke wali tersebut dan menyatakan, "Saya adalah rombongan yang diutus oleh Allah untuk menuju ke suatu tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala." "Dan kamu ini siapa?" Dia bilang, "Saya adalah wabah." Kalau saya sekarang disebutnya adalah sekarang virus barangkali. Lalu virus tersebut ditanya kembali oleh wali tersebut, yang wali yang tadi, "Mau bertugas ke negara mana?" "Ke suatu tempat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji, untuk memberikan teguran kepada negara tersebut agar mereka bisa mengerti dan paham siapa Allah, apa tugas dia, apa yang dia lakukan, di mana salah dia, dan itulah teguran dari Allah Subhanahu wa taala." Sehingga virus tadi ditempatkan ke tempat, diutus ke tempat tadi untuk memberikan teguran. Bisa saja itu adalah merupakan musibah. Lalu ulama tadi menanyakan kembali, "Berapa waktu yang kau gunakan? Berapa waktu yang akan kau butuhkan untuk menyelesaikan tugasmu di sana, hai virus?" Lalu virus menjawab, "Saya punya waktu 1 tahun. 1 tahun. Wali tersebut menanyakan kembali, "Berapa target kamu?" "Target saya yang mati itu ya minimal 1.000 lah." 1.000 bagus juga, banyak juga. "Ya itulah perintahku, perintah Allah Subhanahu wa taala terhadapku," katanya. Setelah itu beres, berlalulah si virus tadi menempati ke suatu negara yang ditunjuk. Sebut saja negara itulah Damaskus. Sampai di negeri Damaskus, betul kejadian, terjadi wabah, terjadi masalah, repot semua masyarakat, banyak yang sakit. Wabah tersebut menyebar, virus tadi menyebar, sehingga banyak korban yang terkapar di sana. Akhirnya lumpuhlah negara tersebut, bahkan menyebar ke negara berikutnya, akhirnya banyak. Sampai pada 1 tahun virus itu selesai tugasnya dan dia kembali ke tempat di mana dia asal. Lalu dia pulang kembali ke tempat tersebut.
Kebetulan di tengah jalan ketemu lagi yang wali yang tadi. Woi Rus, apa kabar? Baik, sudah selesai tugasmu? Sudah dong. Wah, hebat kamu. 1 tahun kamu bekerja sesuai dengan perintah Allah. Ya, targetmu cukup. Ya, alhamdulillah. Berapa yang kau bunuh? 3.000. Kok 3.000? Kan waktu ngobrol dengan saya pertama itu 1.000. Kenapa jadi 3.000? Ya betul. Yang 3.000 itu adalah yang 1.000 itu adalah perintah Allah. Yang 2.000 itu adalah bukan urusanku. Kenapa? Karena mereka kaget, mereka panik, mereka ketakutan. Akhirnya mereka mati karena memang kaget dan takut serta panik. Mereka tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya mereka ikut mati. Itu bukan urusanku, kata virus. Kata kata wali mengatakan, dah tetap urusanmu. Aku hanya melaksanakan tugas yang 1.000 untuk dimatikan, tapi yang 2.000 bukan urusanku. Kenapa mereka kaget, kenapa mereka panik, kenapa mereka tidak tenang? Akhirnya mereka panik, kaget dan tidak tenang. Mereka mati begitu saja. Itulah yang terjadi. Jadi kesimpulannya, saudara sekalian, masalah yang terjadi saat ini kita bisa ambil hikmahnya masa lalu yang terjadi pada wali tersebut. Sejujurnya ini adalah tentara Allah. Sejujurnya ini adalah perintah Allah. Makhluk ini ciptaan Allah. Walaupun emang ada mengatakan manusia dan sebagainya. Walau alam itu bukan pembicaraan kita. Tapi yang harus kita pahami sekarang, setiap masalah dulu di Indonesia, bahkan di Asia, Filipina terjadi penyakit kolera yang mematikan. Terjadi yang namanya wabah yang nyamuk itu yang sampai mematikan. Bahkan taun di antara tahun 1720 itu, kalau nggak salah, itu terjadi tahun di negara yang pertama kali itu adalah di Perancis. Meninggal lebih 100.000 orang. Itulah yang terjadi. Nah, oleh karena itu masalah ini sudah titisan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menyikapi, tinggal bagaimana kita berpasrah diri pada Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita ikhtiar semaksimal mungkin agar kita selamat dari wabah tersebut. Jadi yang 2.000 tadi itu karena kepanikan, karena ketakutan. Akhirnya dia menyiksa diri dia sendiri. Kita ambil masalahnya sekarang. Kita ambil hikmah kejadian itu. Kejadian yang lalu kita ambil saat ini. Virus yang sangat menakutkan sekarang. Bahkan sampai merusak lini ibadah kita. Sampai kepada masalah masjid pun harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi. Tidak masjid, sekolah juga, pasar juga. Semuanya akhirnya kena imbasnya virus saat ini. Physical distancing, social distancing, diperlakukan yang namanya PSBB. Kenapa? Karena saking takutnya. Dan itu harus dilakukan untuk menghindari. Dan itu harus dilakukan untuk menutup mata rantai. Tujuannya apa? Agar kita hidup di dunia ini, ibadah ini tenang, tidak bermasalah. Dengan catatan bahwa kita harus tenang, tidak kebawa panik. Akhirnya yang sebetulnya tidak harus mati saat ini karena panik, ya mungkin ya seperti itu. Umur Allah yang punya. Jadi kesimpulannya kita harus tenang dalam hal menyikapi masalah ini. Tidak harus ke bawah gerasa-gerusu, tidak harus menjadikan ini masalah, walaupun emang ini masalah. Bangun imunitas kita dengan baik, bangun semangat kita dengan baik, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap taat kepada para pemerintah, juga tetap ikat silaturahim dengan baik. Dulu kita ketika silaturahim dengan jabat tangan, saat ini dilarang karena wabah itu lewat berjabat tangan atau bersentuhan. Jangan diambil kata kalimat ini masalah. Tidak, ini bukan masalah. Ini adalah bentuk ikhtiar. Bagaimana kita bisa terhindar dari semua ini. Jangan diambil negatifnya. Pemerintah mengatakan bahwa hindari dulu sekarang di masjid. Tetap di rumah aja sholat diganti. Bukan berarti pemerintah tidak menyayangi kita. Tapi pemerintah di situ juga mungkin ada rasa sayang sama kita. Sehingga kita harus menyikapi ini dengan baik. Jangan kebawa panik. Ibadah tetap dilaksanakan dengan baik, jangan kebawa panik. Mudah-mudahan masalah-masalah yang terjadi saat ini adalah bukan masalah yang menakutkan, bukan kita, tapi jadi itibar, jadi petunjuk, jadi ilmu buat kita. Mudah-mudahan
virus yang terjadi saat ini, anak-anakku sekalian, harus kita ikhtiari dengan baik. Kuncinya satu sabar dalam melaksanakan ibadah. Dalam melaksanakan ibadah itu banyak, seperti yang saya sampaikan di season kemarin. Ibadah itu banyak, ibadah mahdhu dan ibadah ghair mahdhu. Ibadah kita harus dilakukan dengan sabar. Diam di rumah adalah ibadah. Kita lebih dekat dengan keluarga kita. Diam di kantor dengan tidak banyak manusia yang beraktivitas, tapi kita fokus kerja, itu juga ibadah. Tidak pergi kemana-mana untuk kesehatan kita, untuk keselamatan keluarga kita, itu juga ibadah. Semuanya menjadi ibadah ketika kita berjalan dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu buat kita. Yang kedua, satu tadi adalah sabar. Yang kedua, kita ikhlas. Ikhlas di sini maksudnya kita harus bisa menerima keputusan yang memang sepahit mungkin. Tujuannya agar kita terhindar dari masalah yang dapat membahayakan diri kita masing-masing. Yang terakhir, tetap ikat silaturahim, tetap jalin silaturahim dengan cara apapun. Dengan cara apapun silaturahim tetap jaga. Tabassuhumuka fil wajhi shadaqah. Tetaplah kita bersenyum, tetaplah kita tersenyum, sehingga senyum itu juga merupakan sedekah. Di tengah-tengah ibadah saat ini, di tengah-tengah Ramadan saat ini adalah ladang kita untuk beribadah. Walaupun ada beberapa yang tertunda karena memang situasi saat ini. Tapi sikapilah dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk, ini menjadi keberkahan buat kita semuanya, dan kita akhirnya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita cita-citakan, punya gelar insanul muttaqin. Mudah-mudahan kalian yang di rumah, orang tua kalian yang di rumah, guru-guru kalian yang di rumah, semua yang sekarang dirumahkan, tetap doakan dengan baik mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Subhanahu wa taala. Tetap salat, tetap jaga ibadah dengan baik, tetap hubungan silaturahim dengan baik, dan sekali lagi hanya kepada Allah kita meminta dan hanya kepada Allah kita memohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ud'uni astajib lakum. Tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik, dan ketika itu sudah Allah dengar dan malaikat mengamini, masalah yang terjadi saat ini akan terhindar, akan Allah jauhkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesabaran, mudah-mudahan kita mendapatkan keikhlasan, dan mudah-mudahan kita selalu menjaga silaturahim dengan baik. Allahumma sib'ana wa sib'anal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wa ta'un wala syarifunal garib. Allahumma sallimna wal muslimin wa akinna wal muslimin wa akinna wasyarri min sahibid dunya wadin. Allahumma a'ijil Islam wal muslimin fi Indonesia. Allahumma a'ijil Islam wal muslimin fid dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu dapat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.